Dasar TKI Jawa miskin. Kalau kamu bisa kalahkan aku, kujadikan kamu suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang TKI Jawa miskin, duda sebatang kara, setiap hari mengepel lantai dojo di negeri orang. Tangannya kasar, bajunya lusuh, dan hidupnya hanya diisi diam serta doa. Di tempat yang sama, berdiri seorang atlet Jepang, cantik, kuat, dan disegani. Ia menunjuk lelaki itu sambil berkata, "Kalau kamu bisa mengalahkanku, nikahi aku." Tawa pun pecah, hinaan pun jatuh bertubi-tubi. Tapi di balik ember tua dan tubuh lusuh itu, tersimpan masa lalu yang tak seorang pun duga. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, udara di kota kecil pinggiran Tokyo terasa lebih dingin dari biasanya. Embun masih menempel di kaca jendela dojo ketika Paijo mendorong pintu geser kayu yang mulai aus dimakan waktu. Suara engselnya berderit pelan. Lelaki itu menarik napas panjang, lalu meletakkan ember tua yang sudah penyok di pojok ruangan. Kaosnya kusam, celananya robek di lutut, dan handuk dekil menggantung di pundaknya. Namun matanya tetap lembut, seolah hidup tak pernah berhasil merenggut kesabaran yang selalu ia simpan. Ia memulai pekerjaannya seperti biasa. Mengisi ember dengan air hangat, menambahkan sedikit sabun murah, lalu mencelupkan kain pel yang hampir putus seratnya. Paijo berjalan perlahan dari ujung ke ujung, memastikan setiap sudut dojo bersih sebelum para atlet datang. Matras biru yang dingin itu selalu menjadi tempat paling ia jaga. Ada sesuatu dari matras itu yang membuatnya selalu berhenti sejenak. Ia menatapnya lama, lalu menunduk sambil bergumam lembut, seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri. Di atas tembok, bendera merah putih Jepang tergantung berdampingan dengan bendera karate dan taekwondo. Foto-foto para sensei terdahulu dipajang rapi. Paijo selalu merapikan bingkai itu setiap pagi. Baginya, menghormati tempat orang lain adalah cara agar hidupnya tetap punya makna. Sekalipun ia hanya pekerja kebersihan, ia tahu setiap ruang punya harga diri dan setiap tempat butuh tangan yang ikhlas merawatnya. Ketika matahari mulai naik sedikit, terdengar suara langkah kaki dari lorong luar. Para murid dojo mulai berdatangan. Ada yang masih remaja, ada yang sudah dewasa. Semuanya memakai seragam putih bersih, ikat pinggang warna-warni sesuai tingkat kemampuan mereka. Mereka berbicara pelan, berjalan berbaris, dan menatap Paijo sekilas dengan pandangan yang tak pernah berubah. Sebagian menahan tawa, sebagian mencibir, dan sebagian cuma melewatinya tanpa peduli. Paijo memaksakan senyum kecil. Seringkali ia tersenyum bukan karena bahagia, tapi karena itu satu-satunya perisai agar hatinya tidak runtuh. Suasana dojo semakin ramai. Pelatih mulai memberi instruksi. Suara hentakan kaki memenuhi ruangan. Paijo mundur ke pojok, menunggu latihan selesai. Tapi pagi itu ternyata berbeda. Di tengah hiruk-pikuk para murid, langkah seorang perempuan terdengar tegas, cepat, dan penuh wibawa. Para atlet langsung memberi jalan. Wajah mereka sedikit menegang. Itu Hana. Perempuan berambut pirang yang terikat rapi ke belakang. Posturnya tinggi, tegap, dan gerakannya seperti pisau yang diasah puluhan tahun. Seragamnya putih bersih, ikat pinggang hitam melingkar di pinggangnya. Wajahnya cantik, tapi dingin seperti batu. Ia berjalan lurus menuju tengah dojo, persis seperti seorang komandan memasuki ruang latihan prajurit. Paijo menunduk. Ia selalu berusaha tidak menarik perhatian Hana, karena setiap kali keduanya berada di ruangan yang sama, masalah kecil selalu muncul dari arah yang tidak ia inginkan. Hana mulai melakukan pemanasan.
pukulan demi pukulan, tendangan demi tendangan, membuat udara di ruangan itu bergeser. Kekuatan perempuan itu tak bisa dianggap enteng. Semua murid memandangnya dengan hormat. Bagi mereka, Hana adalah legenda hidup. Atlet nasional, juara internasional, wanita kuat yang tak pernah kalah dalam pertarungan resmi. Paijo menggeser embernya menjauh dari matras, berusaha tidak mengganggu siapapun. Tapi hari itu, nasib seolah ingin bermain dengannya. Lantai yang ia pel masih agak licin. Embernya tergeser sedikit saat ia mundur, dan air sabun di dalamnya bergoyang kuat. Dalam hitungan detik, air itu meluber, mengalir cepat ke pinggir matras tempat Hana sedang melakukan gerakan pemanasan. Hana menginjak sedikit genangan air itu. Sepatu taekwondonya basah. Ia berhenti. Bahunya tegang. Ruangan mendadak hening. Semua orang menoleh ke Paijo. Air wajah Paijo seketika memudar. Tubuhnya kaku. Ia merasa jantungnya berdetak pelan, tapi menyakitkan. Ember tua itu terasa lebih berat dari biasanya. Hana menatapnya dengan sorot mata tajam. Dadanya naik turun menahan emosi. Bukan karena air itu banyak, tapi karena bagi Hana, disiplin adalah hidupnya. Sekali ada kekacauan kecil, baginya itu adalah penghinaan pada latihan. Paijo membuka mulut pelan, mencoba menjelaskan. Maaf, saya tidak sengaja. Embernya. Suaranya bergetar, kata-katanya terputus. Ia tahu tidak ada alasan yang bisa meredakan suasana. Hana melangkah maju. Suara tekanannya menggetarkan lantai dojo. Kerja kamu cuma ngepel dan menjaga tempat ini bersih. Bahkan itu pun kamu tidak bisa lakukan. Nada suaranya dingin, menusuk. Para murid mulai tertawa tertahan. Ada yang berbisik. Dasar TKI tidak becus. Lelaki tua kasihan, kerja saja tidak benar. Lusuh sekali bajunya. Paijo menunduk makin rendah. Bukan karena takut, tapi karena hatinya tidak cukup kuat melihat dirinya menjadi bahan tontonan. Hana terus mendekat. Jarak mereka tinggal beberapa langkah. Paijo mundur sampai punggungnya menyentuh tembok. Keheningan panjang menggantung di antara mereka. Tatapan Hana tak berubah. Tinggi, kuat, seolah dunia di bawah kakinya. Paijo menelan ludah. Maafkan saya akan bersihkan lagi. Ia hendak menunduk mengambil kain pel, tapi Hana menahan gerakannya dengan satu kalimat pendek. Kamu bahkan tidak pantas bekerja di tempat ini. Suara itu, meski tenang, menghantam dada Paijo seperti pukulan telak. Ruangan kembali hening. Tidak ada yang membela. Tidak ada belas kasihan. Paijo mengangguk pelan. Embunnya turun lagi dalam hati. Ia meremas ujung kain pel yang basah. Ia berbalik, berjalan ke sudut dojo tanpa kata. Setiap langkahnya terasa berat, seolah lantai yang tadi ia pel berubah menjadi tanah yang menghisap. Di sudut itu, sunyi menyambutnya. Suara pelatih, hentakan kaki, dan teriakan latihan kembali bergema. Tapi di telinga Paijo, semuanya terdengar seperti suara jauh dari dunia yang tidak lagi mengizinkannya merasa berharga. Dan pagi itu, tanpa satupun orang sadari, luka pertama yang akan mengubah seluruh hidup Paijo mulai terukir di hatinya. Sore itu matahari sudah condong ke barat ketika latihan tambahan dimulai. Dojo penuh suara, hentakan kaki, dan tarikan napas cepat dari para murid yang sedang melakukan latihan intens. Paijo duduk bersandar di kursi kayu dekat pintu belakang. Tangannya masih panas karena memeras kain pel sejak pagi. Ia baru saja selesai membersihkan bekas genangan air yang tadi menimbulkan masalah besar. Punggungnya pegal, bahunya kaku, namun matanya tetap fokus ke arah ruangan. Hana berada di tengah. Posturnya tegap, gerakannya cepat dan halus, seolah tubuhnya tidak pernah mengenal rasa lelah. Ia memberikan contoh tendangan tinggi. Kaki putih jenjang itu melesat ke udara, membuat semua murid terpaku. Tidak ada satupun yang berani bercanda ketika Hana mengajar. Setiap instruksinya tegas, kuat, seperti bilah pedang yang memotong angin. Paijo menunduk sedikit, berusaha tidak menarik perhatian.
Ia tahu sore tadi Hana masih menyimpan amarah. Terlalu dekat saja dengannya bisa membuat ruangan kembali memanas. Namun meski Paijo berusaha menghindar, matanya sesekali mencuri pandang. Bukan karena ia tertarik pada kecantikan Hana. Tidak. Ada sesuatu dari cara perempuan itu bergerak, dari sorot matanya, dari wibawanya, yang mengingatkan Paijo pada masa lalu yang sudah ia kubur dalam-dalam. Masa lalu yang membuatnya meninggalkan Indonesia dan bekerja sebagai TKI. Masa lalu yang membuatnya menjauhi dunia bela diri yang pernah ia kuasai hingga menjadi kebanggaan kampungnya. Ia menghirup napas panjang. Tetaplah menjadi Paijo yang baru, bukan Paijo yang dulu. Ketika latihan memasuki sesi sparring, Hana berjalan melewati dekat Paijo. Aromanya segar, langkahnya mantap. Namun ia tidak menoleh sama sekali. Ia benar-benar tidak melihat Paijo sebagai manusia yang patut diperhatikan. Bagi Hana, Paijo hanyalah bagian dari peralatan dojo. Sama seperti pel, kain lap, dan ember yang bisa diganti kapan saja. Paijo menunduk lebih dalam, menarik handuk kumal di pundaknya, dan menggenggam ujungnya untuk menahan perasaan yang mulai berat. Sensei Hana, apa tidak terlalu keras latihannya hari ini? Tanya salah satu murid muda. Hana memberi tatapan sekilas. Kalau ingin kuat, jangan mengeluh. Nada suaranya seolah membelah ruangan. Paijo melihat murid itu menelan ludah, lalu kembali berdiri tegap. Seketika Paijo merasa iba. Bukan untuk murid itu, tapi untuk Hana. Perempuan itu tampak seperti gunung es yang megah tapi dingin. Semakin tinggi ia berdiri, semakin sedikit orang yang memahami kesendirian di puncak itu. Latihan terus berjalan hingga senja menguning. Pelatih utama, seorang pria paruh baya yang lembut, datang ke arah Paijo. Maaf ya Paijo, Hana sedang tidak stabil akhir-akhir ini. Dia tertekan menjelang pertandingan besar bulan depan. Paijo tersenyum kecil. Tidak apa, saya paham. Pelatih mengangguk lega lalu kembali ke ruangan. Paijo tahu ia harus bersabar. Hidupnya memang selalu meminta itu darinya. Beberapa menit kemudian, latihan selesai. Para murid keluar satu persatu. Hana masih di tengah ruangan, memeriksa tekniknya sendiri, seolah latihan tadi belum cukup. Keringat mengalir dari pelipisnya, namun ia tetap tegap seperti singa betina yang menjaga wilayahnya. Paijo memberanikan diri mengambil ember yang ia letakkan dekat tembok. Saat ia mendekat, Hana tiba-tiba menoleh untuk pertama kalinya sejak pagi. Tatapannya dingin menusuk. Kamu jangan dekat-dekat sekarang, lantai masih kering. Jangan membuat masalah lagi. Paijo berhenti. Baik. Suaranya lirih. Hana kembali fokus pada bayangan lawannya, melakukan pukulan di udara. Paijo berdiri mematung sejenak. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Bukan marah, bukan kesal. Lebih seperti rasa hampa yang sudah terlalu lama ia simpan tanpa tempat keluar. Ia melangkah mundur perlahan, lalu duduk kembali di kursi kayu. Cahaya senja masuk dari sela jendela, menerpa wajah lusuhnya. Namun di balik wajah itu, ada sesuatu yang Hana dan murid-murid lain tidak pernah lihat. Sesuatu yang pernah membuatnya berdiri tegak sebagai lelaki muda yang disegani di kampungnya. Sesuatu yang benar-benar ingin ia lupakan. Ketika jam menunjukkan 8 malam, Hana akhirnya berhenti latihan. Ia mengambil tas, lalu keluar tanpa satu kata pun pada Paijo. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada sekadar anggukan. Seolah Paijo tidak ada. Setelah Hana pergi, dojo kembali sunyi. Paijo melihat matras yang basah oleh keringat latihan. Ia menghela napas. Baiklah, saatnya bekerja lagi. Ia mengambil pel. Kainnya kasar dan dingin. Tangannya bergerak pelan menyapu seluruh lantai. Setiap sapuan pel disertai perasaan yang campur aduk. Antara lelah, sedih, dan satu hal yang tidak bisa ia jelaskan. Firasat bahwa hidupnya tidak akan sama lagi setelah hari itu. Saat ia mengepel dekat tengah ruangan, kaki Paijo berhenti. Ia melihat satu helai rambut pirang di atas matras. Rambut Hana.
Paijo memungutnya pelan. Helai itu begitu ringan, tapi di tangan Paijo terasa seperti pertanda bahwa perempuan itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ia menggenggam rambut itu sebentar, lalu meletakkannya di tempat sampah. Kemudian ia kembali mengepel, sambil menahan sesuatu yang mulai bergetar di dalam dadanya. Bukan amarah, bukan takut, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang bahkan ia sendiri belum menyadarinya. Dan malam itu, Paijo tidak tahu bahwa langkah-langkah kecil yang ia ambil di lantai dojo perlahan membawa dirinya menuju takdir yang selama ini menunggunya dalam diam. Pagi berikutnya datang dengan kabut tipis yang menutupi halaman dojo. Paijo tiba lebih awal dari biasanya. Ia ingin memastikan tidak ada lagi kekacauan seperti kemarin. Ember sudah ia cuci, kain pel ia jemur semalaman, dan hari ini ia bersumpah pada dirinya sendiri untuk lebih berhati-hati. Ia tahu posisi pekerja sepertinya sangat mudah tergeser. Satu kesalahan saja bisa membuatnya kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan. Saat ia mengepel lantai, suara sandal kayu terdengar dari arah pintu. Pelatih utama masuk membawa termos teh. Ia tersenyum hangat pada Paijo, sesuatu yang jarang ia dapatkan dari siapapun di tempat itu. "Kamu datang lebih pagi," ucap pelatih dengan lembut. Paijo mengangguk sambil tetap mengepel. "Saya ingin dojo terlihat bersih sebelum latihan dimulai." Pelatih menepuk bahu Paijo sekali, lalu menuju ruangannya. Paijo tersenyum tipis. Sapaan kecil seperti itu mampu menghapus sebagian beban di dadanya. Namun kedamaian itu hanya bertahan sebentar. Pintu dojo terbuka lebar. Suara langkah cepat menghentak lantai kayu. Hana masuk dengan wajah penuh ketegasan. Rambut pirangnya terikat tinggi, wajahnya tampak lebih dingin dari biasanya. Para murid yang baru datang segera berbaris rapi. Semua tampak siap menghadapi latihan berat. Paijo bergegas menarik embernya menjauh dari jalur latihan. Ia ingin menghindar sejauh mungkin, namun dojo hari itu terasa sempit dan semua orang seperti bergerak terlalu cepat. Saat Paijo hendak mundur ke pojok, seorang murid remaja tak sengaja menyenggol gagang ember. Ember itu tersentak maju. Air sabun memercik keluar, menetes di dekat kaki Hana yang sedang lewat menuju tengah ruangan. Tetes air sabun itu memang sedikit, tapi cukup membuat suara langkah Hana berhenti. Semua murid membeku. Paijo tersentak, tubuhnya terasa dingin. Hana menunduk pelan, melihat titik air sabun di dekat ujung sepatunya. Lalu ia mengangkat wajah perlahan, menatap lurus ke arah Paijo. Tatapan itu tidak keras, namun lebih tajam dari pisaunya para koki profesional. Paijo segera berlutut, mengambil kain pel, dan mencoba menyeka air itu sebelum Hana bereaksi. Namun gerakannya terlalu gugup, terlalu terburu-buru. Kain pel yang basah terlepas dari tangannya dan jatuh tepat di atas sepatu Hana. Murid-murid menutup mulut mereka menahan tawa. Wajah Hana memerah. Ia tidak bergerak selama beberapa detik. Namun keheningannya membuat suasana semakin menakutkan. Paijo menelan ludah, lalu mengambil kain itu dengan tangan bergetar. Saya minta maaf. Saya tidak sengaja." Hana maju selangkah. Suaranya rendah tetapi sangat jelas. "Kamu membuat masalah lagi." Paijo menunduk. "Maaf." Hana tidak berhenti. 2 hari berturut-turut. Seharusnya kamu belajar dari kesalahan. Murid-murid kini mulai terlibat. Ada yang berbisik dengan nada mengejek. "Teki selalu begitu. Tidak pernah belajar. Aneh juga dojo kita mempekerjakan orang seperti dia." Paijo ingin mengatakan itu bukan salahnya. Ia ingin menjelaskan bahwa murid tadi yang menyenggol embernya. Tapi lidahnya keluh. Ia tidak ingin menuduh siapapun. Ia sudah terlalu sering melihat orang saling menyalahkan. Dan ia tidak ingin menjadi bagian dari itu. Hana melangkah lebih dekat. "Kalau kamu tidak mampu bekerja dengan benar, kamu tidak pantas ada di sini." Paijo menggigit bibir bawahnya pelan. Ia mengangguk, meski hatinya terasa teriris. "Saya akan lebih hati-hati. Maaf, Sensei." Hana tidak puas.
Tatapannya tetap menembus. "Jangan panggil saya sensei, kamu bukan murid di sini." Hati Paijo runtuh seketika. Suara tawa kecil muncul dari beberapa murid. Mereka tidak berani tertawa keras, namun cukup untuk membuat telinga Paijo panas. Pelatih utama keluar dari ruangannya, mendengar keributan. "Ada apa ini?" Hana menunjuk lantai. "Lihat, lagi-lagi dia membuat tempat ini berantakan." Pelatih melihat noda kecil air sabun. Ia menatap Paijo sejenak, lalu menghela napas. Tidak ada kemarahan, tapi ada rasa lelah di wajahnya. "Paijo, tolong berhati-hati. Saya tidak ingin masalah kecil seperti ini membuat suasana latihan terganggu." Paijo mengangguk. "Iya, saya minta maaf." Pelatih kembali masuk ke ruangannya. Hana melirik Paijo sekali lagi sebelum kembali ke latihan. Murid-murid mengikuti instruksi, tapi sebagian dari mereka masih melempar senyum mengejek ke arah Paijo. Paijo menyeka lantai dengan tangan gemetar. Ia tidak marah pada Hana. Ia tidak marah pada murid yang menyenggol ember. Ia tidak marah pada siapapun. Yang ia rasakan hanyalah sesak yang merayap pelan, seperti asap yang memenuhi ruang kecil di dadanya. Setelah selesai mengepel, Paijo berjalan keluar dojo. Udara dingin pagi itu menusuk kulitnya. Ia memejamkan mata, menahan napas sebentar, lalu meletakkan tangan di dada. "Halo, beri saya sabar hari ini." Ia membuka mata pelan. Jalanan masih sepi, angin mengusap rambut kusutnya. Ia kembali masuk ke dojo, mengambil pel, dan mulai bekerja lagi dengan langkah yang lebih berhati-hati. Namun tanpa ia sadari, seseorang memperhatikannya dari kejauhan. Seseorang yang menyaksikan seluruh kejadian tadi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan orang itu bukan Hana. Siang hari itu dojo terasa lebih panas dari biasanya. Matahari menembus jendela panjang di samping ruangan, membuat cahaya terang jatuh tepat di atas matras, tempat murid-murid sedang berlatih. Paijo berdiri di pojok dekat gudang alat, memegang sapu panjang untuk membersihkan debu yang tertiup angin dari ventilasi. Ia baru saja menyelesaikan lantai sisi barat dan hendak beralih ke sudut lain ketika suara Hana memerintahkan para murid untuk istirahat. Murid-murid segera duduk berbaris, sebagian minum dari botol mereka, sebagian menggelapkan wajah dengan handuk bersih. Lalu salah satu murid, pemuda berambut pendek yang terkenal paling nyaring, membuka percakapan yang membuat suasana berubah. "Kalian lihat tadi pagi?" katanya sambil tertawa kecil. Paijo sampai jatuhkan kain pel di kaki sensei Hana. "Kacau sekali." Beberapa murid tertawa. Ada yang menutup mulut, ada yang membiarkannya pecah keras di ruangan. Mereka tidak peduli Paijo berdiri tidak jauh dari mereka. Bajunya saja robek. Masa dojo sekeren ini pakai pekerja seperti itu? Tambah murid lain, mengibaskan tangan seolah jijik. "Dia teki miskin, pantas saja ceroboh," kata yang lain. Tawa itu menggelinding seperti bola salju yang semakin besar. Setiap kalimat, setiap ejekan, setiap senyum sinis membuat dada Paijo terasa seakan ditusuk pelan-pelan. Ia menunduk. Sapu di tangannya nyaris jatuh. Namun ia tetap berdiri. Ia sudah terbiasa menelan rasa sakit tanpa menunjukkan perlawanan. Tiba-tiba suara hentakan kaki terdengar. Hana berdiri, memandang seluruh murid dengan mata tajam. "Diam, fokus latihan. Jangan membuang waktu dengan hal yang tidak berguna." Tawa murid langsung berhenti. Semuanya menunduk. Namun meski Hana menghentikan mereka, bukan berarti hatinya membela Paijo. Sorot matanya tetap dingin ketika ia menatap sekilas ke arah sudut tempat Paijo berada. Tidak ada simpati. Tidak ada pengertian, tidak ada yang berubah. Pelatih utama keluar membawa papan catatan latihan. Ia tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Suaranya lembut, seperti biasa. "Baik, kita lanjut tanpa jeda. Setelah ini sparring bebas 10 menit." Murid-murid kembali berdiri. Hana memberi contoh gerakan dan latihan kembali berlangsung. Paijo menghela napas panjang. Untuk sesaat ia mempertimbangkan keluar sebentar agar pikirannya tenang. Namun ia memilih tinggal.
Ia tidak ingin meninggalkan pekerjaannya, meski hatinya hampir runtuh. Ia memegang sapu lebih erat, lalu mulai bekerja di sisi yang lain. Langkahnya pelan namun teratur. Setiap sapuan sapu adalah upaya menahan diri agar tidak jatuh dalam kesedihan. Ia mengulang lagi doa kecil dalam hatinya, meminta kekuatan dari Allah agar tidak membalas keburukan dengan keburukan. Saat ia bergerak ke bagian tengah, seseorang berjalan mendekat. Shun, murid paling pendiam di dojo, remaja 20 tahun yang badannya kecil, tapi gerakannya selalu cepat dan presisi. Ia berdiri di dekat Paijo sambil menatap lantai. "Pak," ucapnya lirih. "Saya lihat tadi, itu tidak sepenuhnya salah Bapak." Paijo menoleh pelan. Shun gugup, tetapi ia melanjutkan. "Saya yang tidak sengaja menyenggol embernya." Paijo tersenyum lemah. "Tidak apa, jangan dipikirkan." Shun menunduk. "Tapi mereka tidak tahu." "Tidak semua hal perlu dijelaskan," potong Paijo lembut. "Yang penting, hati kita tetap baik." Shun menatap Paijo lama, seolah ia sedang belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan di kelas manapun. Kemudian ia memberi salam kecil, lalu kembali ke barisan murid. Paijo meneruskan pekerjaannya. Namun kata-kata Shun memberi sedikit ruang lega di dadanya. Setidaknya ada satu orang yang melihat kebenaran. Itu sudah cukup untuk membuat hari yang berat terasa sedikit lebih ringan. Ketika latihan masuk ke sesi sparring, ruangan kembali riuh. Benturan kaki, suara napas keras, teriakan instruksi, semuanya menggema. Hana memantau satu persatu, memperbaiki teknik, menegur yang kurang disiplin. Saat sesi berakhir, Hana meminta 2 murid beradu terakhir. Mereka berdiri di tengah matras, bersiap. Namun sebelum mereka mulai, Hana memperhatikan sudut dojo dan menyadari Paijo sedang menghapus sisa tumpahan air sabun di dekat matras. Ia melangkah ke arah Paijo tanpa tanda. Murid-murid ikut memperhatikan. Hana berhenti tepat di depan Paijo. "Kamu masih tidak hati-hati." Paijo berhenti mengelap. "Airnya tadi dari arah pintu. Saya bersihkan supaya tidak ada yang tergelincir." Hana menyilangkan tangan. "Kalau kamu mengerti resiko, kenapa kamu masih bekerja tepat saat latihan berlangsung? Kerjamu mengganggu." Paijo menunduk. "Saya hanya ingin dojo tetap bersih." Hana menggeleng. "Kamu bisa lakukan itu setelah latihan selesai." Paijo menarik napas. Baju latihan murid sering kotor di lantai. "Kalau saya tunggu sampai malam, bekasnya sulit hilang." Hana menatapnya lama, seolah tidak suka melihat Paijo bicara lebih panjang dari biasanya. "Kamu terlalu banyak alasan." Murid-murid tertawa kecil lagi. Ejekan terselubung terdengar dari belakang. Paijo terasa ingin mundur. Namun sebelum ia bergerak, Hana menunjuk kain pel di tangan Paijo. "Kamu bekerja di sini, tapi kamu bahkan tidak terlihat seperti seseorang yang pantas berada di ruang latihan." Kata-kata itu menusuk dalam. Paijo memejamkan mata sebentar, mencoba tetap tenang. Ia tidak ingin membalas. Ia tidak ingin membuat keadaan bertambah buruk. Namun tawa murid makin besar. Seseorang berbisik cukup keras. Mungkin dia pikir kain pel itu sabuk hitamnya. Tawa pecah. Paijo menahan napas. Ia ingin memalingkan wajah. Namun tatapan Hana terlalu tajam untuk ia abaikan. Lalu sesuatu terjadi. Pelatih utama tiba-tiba muncul di tengah ruangan. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tapi ia melihat semua murid tertawa, dan Paijo berdiri terpaku seperti orang kehilangan jiwa. "Cukup!" Suara pelatih terdengar keras. Tawa berhenti seketika. Hana menoleh. Pelatih berjalan pelan ke tengah ruangan, lalu menatap semua murid. "Kalian latihan bela diri, bukan untuk merendahkan orang lain." Suasana berubah dingin. Paijo menunduk semakin rendah. Ia tidak ingin pelatih menegur murid karena dirinya. Namun semua sudah terjadi. Pelatih memandang Paijo lalu berkata lembut, "Kamu boleh lanjutkan pekerjaanmu, Paijo." Paijo mengangguk dan mundur perlahan. Tapi sebelum ia melangkah jauh, ia mendengar tawa kecil yang masih berusaha ditahan oleh beberapa murid.
Tawa itu menusuk lebih keras daripada teriakan. Dan di antara tawa itu, Hana berdiri dengan wajah datar. Tanpa senyum, tanpa belas kasih, tanpa satupun rasa yang bisa Paijo tebak. Namun di balik tatapan dingin itu, ada sesuatu yang belum terlihat. Sesuatu yang akan mengubah seluruh hidup mereka dalam waktu yang jauh lebih cepat dari dugaan. Malam turun perlahan di pinggiran kota Tokyo. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu, cahaya kekuningannya memantul di aspal basah setelah hujan sore tadi. Paijo berjalan pulang dari dojo dengan langkah gontai. Tas kain kecil ia sandarkan di pundak. Isinya hanya pakaian ganti dan bekal sederhana yang sudah habis sejak siang. Ia tinggal di sebuah kamar kecil di lantai 2 bangunan tua dekat sungai. Tangga sempitnya berderit setiap kali ia naik. Pintu kayu kamarnya tidak bisa ditutup rapat, tapi itu sudah lebih dari cukup. Bagi Paijo, kamar itu adalah satu-satunya tempat yang memberinya sedikit kehangatan setelah hari-hari panjang di negeri asing. Saat ia membuka pintu, aroma kayu lembab menyambutnya. Kamarnya berukuran tidak lebih besar dari ruang cuci. Di pojok ada kasur tipis yang mulai mengempis, meja kecil dari kayu bekas, dan kompor listrik yang sudah mulai karatan. Ia menyalakan lampu redup di langit-langit, lalu duduk perlahan di kasurnya. Punggungnya terasa berat. Bukan karena pekerjaan fisik, tetapi karena kata-kata yang ia terima sejak pagi. Ejekan itu, tatapan itu, tawa itu, semuanya masih tertinggal di kepalanya seperti bayangan gelap yang sulit diusir. Ia melepas kaosnya perlahan. Kulitnya dipenuhi bekas goresan dari pekerjaan kasar. Tangan kasarnya menunjukkan betapa keras hidup yang ia jalani. Namun, ada satu bekas panjang di lengannya yang sudah lama tidak ia lihat dengan saksama. Bekas itu memanjang dari siku hingga hampir ke pergelangan tangan. Bekas lama yang tersisa dari masa ketika hidupnya jauh berbeda dari sekarang. Paijo menatap bekas itu lama. Napasnya berat. Lalu ia menarik nafas panjang dan menutup matanya. Sudahlah, gumamnya lirih. Ia tidak ingin membiarkan kenangan lama masuk. Ia sudah mengubur bagian hidup itu jauh di belakang. Hidupnya sekarang adalah mengepel, menyapu, mencuci, membersihkan. Tidak lebih, tidak kurang. Ia mengambil panci kecil, mengisinya dengan sedikit air, lalu memasaknya di atas kompor listrik. Dalam beberapa menit, air panas itu ia tuangkan ke gelas, berisi mie instan yang sudah ia remukkan dari bungkusnya. Uap panas naik perlahan, menghangatkan wajahnya. Paijo makan dengan pelan. Setiap suapan terasa hambar, namun ia menyelesaikannya tanpa mengeluh. Setelah itu ia mencuci gelas plastiknya, mengeringkannya dengan tisu tipis, dan meletakkannya di sudut meja. Semuanya ia lakukan rapi, sama seperti ia memperlakukan dojo. Ketika jam menunjukkan lewat pukul 9 malam, Paijo duduk bersila di atas kasur. Ia menunduk dan mulai berdoa dengan suara sangat pelan. Allah, beri saya kekuatan. Jangan biarkan hati saya hancur. Suaranya pecah, namun ia terus melanjutkan. Bantu saya tetap sabar. Jangan balas buruk dengan buruk. Jaga saya di negeri ini. Air mata yang sudah lama tidak jatuh kini mengalir pelan di pipinya. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang peduli. Tapi justru itulah yang membuat tangisan itu terasa lebih jujur. Setelah beberapa menit, ia menghapus air matanya dengan ujung baju. Ia berbaring perlahan, menatap langit-langit yang mulai menguning. Suara hujan tipis jatuh di atap seng bangunan tua itu. Ritmenya menenangkan, seperti nyanyian yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang menjalani hidup sepi. Namun malam itu ternyata belum berakhir. Ketika Paijo hendak memejamkan mata, ia mendengar suara langkah di depan pintu. Seseorang mengetuk pelan. Paijo terkejut. Tidak ada yang pernah mengunjunginya. Tidak pernah. Ia bangkit perlahan. Jantungnya berdetak kencang. Ia membuka pintu sedikit. Di balik pintu berdiri seseorang. Shun. Remaja pendiam itu berdiri dengan wajah kikuk, menunduk sambil membawa plastik kecil berisi onigiri. Rambutnya basah oleh hujan. Pak, ucapnya lembut.
Ini, saya bawa makanan. Bapak tadi siang tidak makan, saya lihat. Saya merasa tidak enak. Paijo membeku sejenak. Ia tidak menyangka. Untuk saya, tanyanya nyaris berbisik. Shun mengangguk cepat. Iya, saya tidak bisa berbuat banyak. Tapi setidaknya Bapak jangan tidur dalam keadaan lapar. Paijo menerima plastik itu dengan tangan gemetar. Ia menatap Shun lama. Ada rasa hangat yang perlahan menghapus kesedihan tadi. Terima kasih, ucap Paijo dengan suara serak. Shun menunduk. Selamat malam, Pak. Ia berlari kembali melewati lorong, menghilang di tangga. Paijo menutup pintu perlahan. Ia membuka plastik itu, melihat 2 onigiri kecil dengan isian tuna. Benda sederhana, namun bagi Paijo itu adalah bentuk kebaikan pertama yang ia terima setelah sekian lama hidup di Jepang. Ia duduk di kasur lagi. Senyum kecil melintas di wajahnya. Mudah-mudahan anak itu selalu dilindungi, gumamnya. Malam kembali sunyi. Angin lembut meniup tirai tipis di jendela kecil kamarnya. Paijo mengambil salah satu onigiri, menggigitnya perlahan. Rasanya lebih lezat daripada mie instan manapun yang pernah ia makan. Ia memakan onigiri itu sambil memejamkan mata. Perasaan hangat mulai menyusup. Bukan karena makanan, tetapi karena rasa dihargai sebagai manusia. Sesuatu yang hampir ia lupakan selama bekerja di dojo. Tidak lama setelah itu, Paijo merebahkan tubuhnya. Matanya mulai berat. Namun sebelum tertidur, ia sempat membisikkan kalimat kecil yang lahir dari kedalaman hatinya. Terima kasih Allah. Saya tidak sendirian. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Paijo tertidur dengan hati yang sedikit lebih ringan. Keesokan harinya, Paijo tiba di dojo lebih lambat dari biasanya. Hujan deras membuat langkahnya terhambat. Sepatunya basah, ujung celananya menghitam oleh lumpur. Namun ia tetap datang dengan senyum kecil, karena 2 onigiri pemberian Shun semalam masih menyisakan kehangatan yang menempel di dadanya. Ketika ia membuka pintu, dojo sudah ramai. Murid-murid berkumpul di tengah ruangan. Mereka tampak bersemangat, lebih berisik dari biasanya. Paijo berhenti sejenak, bingung melihat kerumunan itu. Ia berjalan pelan menuju gudang, namun setengah perjalanan, suara tawa besar membuatnya menoleh. Hana berdiri di tengah matras, dikelilingi murid-murid. Wajahnya serius, tapi sorot matanya tampak penuh tantangan. Di tangannya ada pelindung lengan yang biasa dipakai untuk sparring keras. Ia menekan pelindung itu dengan jari, seolah sedang menguji kekuatannya. Sensei, apa benar? Tanya seorang murid dengan tawa tertahan. Hana menjawab dengan nada datar. Kalau dia pikir dia bisa lebih dari pekerja kebersihan, aku beri kesempatan. Murid-murid langsung bersorak. Paijo mengernyit. Ia tidak mengerti maksudnya. Hingga salah satu murid perempuan memandangnya sambil menahan tawa. Pak Paijo, sini, panggilnya. Paijo mendekat perlahan. Dadanya mulai terasa sesuatu. Entah cemas, entah bingung. Ketika ia sampai di tepi matras, Hana menatapnya lurus. Tatapan yang tidak memberi ruang untuk bersembunyi. Dengar, ucap Hana. Suaranya jernih dan dingin. Selama ini kamu selalu membuat masalah. Menumpahkan air, mengganggu latihan, dan membuat pekerjaan kecil jadi rumit. Paijo menunduk. Saya minta maaf, Sensei. Hana mengangkat tangan. Berhenti minta maaf. Kalau kamu merasa tidak bersalah, buktikan. Paijo terdiam. Murid-murid saling melirik, sebagian menahan tawa. Hana melanjutkan. Aku tantang kamu. Kerumunan langsung berseru. Wah, tantangan. Paijo mengangkat wajahnya perlahan. Tantang, apa? Hana melangkah maju. Jarak mereka tinggal 1 meter. Sorot matanya tidak menurun sedikit pun. Sparring, katanya. Seluruh dojo hening sesaat, lalu tawa pecah lebih keras. Paijo mematung. Ia menatap tatapan Hana, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Sparring, dengan saya. Hana mengangguk sekali. Gerakannya tenang, tapi penuh arogansi.
Iya, 1 ronde, 5 menit. Jika kamu bisa membuatku mundur 1 langkah saja. 1 langkah, maka aku akan minta maaf. Murid-murid langsung bersorak. Wow, ini gila. Pak Paijo lawan sensei, bisa mati? Hana benar-benar serius. Paijo menggeleng pelan. Saya tidak bisa bertarung. Saya hanya bekerja bersih-bersih. Hana menatapnya tanpa berkedip. Kalau begitu, buktikan bahwa kamu mampu bekerja rapi tanpa membuat masalah. Kalau kamu kalah, mulai hari ini kamu tidak boleh berada di dalam dojo saat latihan. Kamu bersih-bersih di luar saja. Tawa makin keras. Namun Hana belum selesai. Ia mengangkat dagunya sedikit. Dan satu hal lagi. Paijo menelan ludah. Apa? Hana meletakkan tangan di pinggang. Kalau kamu bisa mengalahkanku, aku akan menikah denganmu. Ruangan meledak. Tawa keras memantul di dinding dojo. Ada yang jatuh duduk, ada yang menepuk-nepuk bahu temannya sambil terbahak, ada yang menutup muka karena tidak percaya. Hana berani mengucapkan kalimat itu. Sensei, menikah dengan TKI lusuh. Apa ini mimpi? Astaga, aku tidak bisa. Ini gila. Paijo mundur 1 langkah. Ia merasa dunia tiba-tiba berputar. Sensei, ucapnya pelan. Itu tidak pantas dijadikan permainan. Hana mendekat hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa jengkal. Wajahnya dingin. Tidak ada senyum, tidak ada emosi selain keyakinan bahwa tantangan itu hanyalah bentuk penghinaan yang dibungkus permainan. Apa kamu pikir aku serius? Nada suaranya menusuk. Ini hanya lelucon, karena mustahil kamu bisa menyentuhku. Paijo memejamkan mata. Suasana semakin panas. Murid-murid bertepuk tangan, bersorak, menantikan tontonan tanpa peduli hati siapa yang menjadi korbannya. Namun saat Paijo membuka mata, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Rasa sakit sejak kemarin, ejekan, tumpahan air, tatapan merendahkan. Semuanya berkumpul di satu titik. Bukan amarah, bukan dendam, tapi sebuah keputusan diam yang perlahan menguat. Ia menatap Hana tanpa gemetar. Sesuatu yang jarang ia lakukan. Saya terima, katanya pelan. Kerumunan langsung terdiam sekejap. Lalu kembali riuh dengan teriakan kaget. Hah, dia gila. Pak Paijo mau mati apa? Astaga, ini akan jadi tontonan terbaik. Hana menyipitkan mata. Mungkin ia tidak menyangka Paijo akan menerima. Tantangan itu memang ia lontarkan untuk mempermalukan, bukan untuk ditanggapi sungguhan. Namun Paijo sudah melangkah maju. Ia berdiri di pinggir matras. Tangannya tidak bergetar. Napasnya stabil. Ada sesuatu yang berbeda hari itu. Saya terima tantangan sensei, ulangnya perlahan. Kalau saya kalah, saya tetap bersih-bersih. Tapi kalau saya bisa membuat sensei mundur 1 langkah saja, sensei harus menepati kata-kata barusan. Hana menahan napas sesaat, lalu mengangguk dengan tatapan tinggi. Baik, kita sparring sepulang latihan nanti. Murid-murid langsung bersorak lagi. Mereka berhamburan ke seluruh penjuru dojo, membicarakan pertarungan yang tidak masuk akal itu. Paijo mundur pelan, menata napas, lalu kembali ke pekerjaannya. Namun dalam hati, ada sesuatu yang mulai bangkit. Sesuatu yang sudah lama tertidur. Sesuatu yang dulu pernah ia kuasai, namun ia kubur demi melupakan masa lalu yang pahit. Dan hari itu, tanpa seorang pun sadari, benih takdir mulai bergerak menuju jalan yang tidak pernah mereka bayangkan. Sore hari itu, dojo masih ramai. Pelatih utama menutup latihan lebih cepat dari biasanya, namun tidak satu pun murid meninggalkan tempat. Semua sengaja bertahan, menunggu tontonan yang mereka anggap sebagai hiburan langka. Mereka duduk melingkar di pinggir matras, membentuk arena kecil yang seolah disiapkan khusus untuk mempermalukan Paijo. Paijo berdiri di pojok ruangan. Kain pel masih di tangannya, namun ia tidak lagi menggunakannya. Ia hanya menatap matras yang sebentar lagi menjadi tempat ujiannya. Napasnya dalam, namun tatapannya tenang. Ketenangan yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya.
Hana muncul dari ruang ganti dengan seragam putih bersih dan pelindung lengan. Rambut pirangnya terikat rapi. Wajahnya dingin, tapi di balik itu ada gairah aneh, seperti seseorang yang siap menghancurkan lawan, yang bahkan tidak setara. Pelatih utama berdiri di tengah. Baik, ini hanya sparring, tidak perlu keras. Hana menatap tajam. Saya tahu batas. Paijo melangkah maju. Ia tidak memakai seragam, hanya kaos lusuh warna coklat dan celana kerja yang mulai memudar warnanya. Murid-murid langsung tertawa. Aduh, masa sparring pakai baju itu? Tidak ada pelindung, mati dia nanti. Tauki melawan atlet, lucu sekali. Paijo tidak menanggapi. Ia berdiri di hadapan Hana. Tubuhnya sedikit membungkuk, namun matanya lurus, tidak menghindar. Pelatih mengangkat tangan. 1 ronde, 5 menit, dimulai sekarang. Hana bergerak duluan. 1 tendangan melayang cepat ke arah bahu Paijo. Tendangan yang bahkan murid tingkat tinggi sulit menghindar. Namun Paijo, tanpa terlihat panik, melangkah setengah jengkal ke samping. Gerakannya kecil, sederhana, tetapi tepat. Tendangan Hana meleset begitu saja. Murid-murid langsung ramai. Hah, bagaimana dia bisa menghindar? Sensei tadi cepat sekali. Hana menyipitkan mata. Ia kembali menyerang, kali ini dengan pukulan lurus. Paijo memiringkan tubuhnya. Pukulan itu hanya mengenai udara. Hana mulai geram. Ia melancarkan rangkaian serangan cepat. Tendangan rendah, pukulan silang, gerakan putar. Tubuh Hana melesat seperti angin. Namun Paijo tidak melawan. Ia hanya bergerak sedikit demi sedikit. Kadang menunduk, kadang memiringkan badan, kadang melangkah mundur setengah langkah. Semua serangan Hana lewat begitu saja. Ruangan mendadak hening. Murid-murid yang tadi tertawa, kini mulai saling menatap, bingung. Pak Paijo, apa barusan? Dia menghindar. Semua. Sensei saja tidak bisa menyentuhnya. Pelatih utama juga memicingkan mata. Ada sesuatu yang ia lihat di gerakan Paijo. Gerakan yang tidak mungkin muncul dari orang biasa. Gerakan yang hanya dimiliki seseorang yang pernah dilatih dalam disiplin keras dan panjang. Hana menggigit bibir. Ia terengah sedikit namun tidak menunjukkan kelemahan. Kamu hanya menghindar, ucapnya dingin. Berani lawan. Paijo mengangkat wajahnya. Suaranya lembut namun tegas. Saya hanya tidak ingin menyakiti sensei. Tawa spontan pecah. Namun tawa itu lebih terdengar gugup daripada mengejek. Hana melangkah maju. Serangannya kali ini lebih keras. Ia melompat memutar, tendangan berputarnya mengarah tepat ke bahu kiri Paijo. Namun sesuatu terjadi. Sebelum tendangan itu menyentuhnya, Paijo menurunkan tubuhnya sedikit, menggeser kaki, dan mengangkat tangan kiri seperti menyingkirkan daun kering. Tendangan Hana teralihkan oleh gerakan ringan itu. Tidak keras, tidak kasar. Seolah Paijo hanya mengikuti arah angin. Hana kehilangan keseimbangan setengah detik. Kakinya turun terlambat. Paijo melangkah maju setengah langkah. Sangat kecil, tapi itu sudah cukup. Kakinya menyentuh matras. Dan Hana terdorong 1 langkah mundur. Hening. Benar-benar hening. Tidak ada tawa. Tidak ada seruan. Tidak ada komentar. Para murid hanya membuka mulut. Tidak percaya dengan apa yang baru mereka lihat. Pelatih utama memandang perlahan. Gugup. Seperti melihat bayangan masa lalu yang dikenalnya. Hana berdiri terpaku. Matanya melebar. Kamu mendorongku. Paijo menunduk sedikit. Maaf jika saya lancang. Murid-murid mulai riuh. Itu tadi langkah mundur kan? Sensei kalah. Tidak mungkin. Hana menahan napas. Dadanya naik turun. Ia merasa harga dirinya tergores. Ia merasa terpukul. Bukan karena kalah, tapi karena kalah dari orang yang ia anggap tidak lebih dari bayangan. Ia maju lagi. Kita lanjutkan, katanya keras. Namun sebelum ia menyerang, pelatih utama mengangkat tangan. Cukup, Hana menoleh tajam. Belum selesai,
Pelatih menghela napas panjang. Sudah lebih dari cukup. Kamu bukan melawan murid. Kamu melawan orang yang pernah mempelajari ini. Hana menegang. Murid-murid serempak menatap Paijo. Pelatih melanjutkan dengan suara lebih tenang. Gerakan menghindar itu bukan gerakan orang pemula. Itu gerakan seseorang yang pernah menguasai bela diri keras dan menyimpannya lama. Paijo menunduk dalam. Ruangan kembali hening. Hana menatapnya lama, sangat lama. Untuk pertama kalinya, tatapannya bukan marah, bukan sombong, tapi bingung. Hampir seperti takut. Ia menelan ludah. Siapa kamu sebenarnya? Paijo tidak menjawab. Ia hanya memutar badan perlahan, meninggalkan matras, sambil berkata sangat pelan hingga hanya pelatih yang mendengarnya. Saya cuma lelaki yang ingin hidup tenang. Namun satu langkah kecil tadi sudah mengubah segalanya. Bukan hanya bagi Hana, tapi bagi seluruh dojo. Setelah kejadian sparring itu, suasana dojo berubah drastis. Tidak ada lagi tawa yang meremehkan. Tidak ada bisik-bisik yang menghinakan. Para murid yang sebelumnya menganggap Paijo hanya bagian dari alat kebersihan, kini menatapnya dengan rasa ingin tahu yang bercampur takut. Mereka tidak berani mendekatinya, namun diam-diam terus mengikuti setiap gerakannya. Paijo, seperti biasa, hanya mengepel lantai, seolah tidak ada yang terjadi. Seolah tadi ia bukan orang yang membuat seorang atlet nasional mundur satu langkah. Gerakannya pelan, rapi dan tenang. Tapi di dalam hatinya ada guncangan besar yang ingin ia tekan sedalam mungkin. Shun diam-diam menghampirinya. Pak, gerakan Bapak waktu sparring itu tidak biasa. Paijo tersenyum samar. Saya hanya menghindar. Shun menggeleng cepat. Tidak, saya menemani ayah saya berlatih silat bertahun-tahun. Gerakan Bapak seperti orang yang sudah lama menguasai dasar bela diri. Bukan gerakan orang yang baru belajar. Paijo berhenti mengepel. Matanya menunduk. Ada hal yang lebih baik Bapak simpan? Tanya Shun lirih. Paijo tidak menjawab. Ia hanya menepuk bahu Shun pelan, lalu kembali bekerja. Namun percakapan kecil itu hanya awalan dari badai besar. Sementara itu, di ruang pelatih, Hana berdiri di depan pelatih utama dengan wajah berat. Keringat dingin mengalir dari tengkuknya. Ia mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia menolak kenyataan bahwa seorang lelaki sederhana seperti Paijo bisa membuatnya mundur. Ia atlet nasional, juara tingkat Jepang, didikan keras sejak kecil. Bagaimana mungkin pelatih utama meneguk teh hangatnya? Hana, kamu tahu apa yang kamu lihat tadi? Hana menggertakkan gigi. Saya hanya lengah. Pelatih menggeleng pelan. Tidak, yang kamu lihat tadi bukan keberuntungan. Itu teknik mengalir. Gerakan lama dari seni bela diri tradisional. Hanya orang tertentu yang bisa melakukannya. Hana menatap pelatih dengan mata yang bergetar. Maksud sensei, Paijo pernah dilatih. Jawab pelatih dengan tenang. Hana diam. Ruangan terasa menyempit. Pelatih menambahkan, gerakannya halus, tidak memaksa. Itu ciri seseorang yang bertarung tidak untuk menang, tapi untuk menjaga diri. Hana menggenggam pelindung lengannya erat. Kalau begitu, kenapa dia bekerja sebagai petugas bersih-bersih? Pelatih menatapnya dalam. Karena tidak semua orang dengan kemampuan besar ingin terlihat. Sore itu, Paijo memutuskan untuk pulang lebih awal. Hatinya gelisah. Ia tidak suka diperhatikan, tidak suka diributkan. Ia ingin kembali menjadi bayangan yang tidak penting. Dunia ramai membuatnya gugup. Tetapi ketika ia melangkah keluar dojo, suara langkah cepat mendekat dari belakang. Pak, Paijo berhenti. Ia menoleh. Hana berdiri di sana, masih dengan seragam latihan, wajahnya sedikit memerah. Namun tatapannya tidak sedingin biasanya. Ada sesuatu yang berubah. Saya ingin bicara, katanya perlahan. Paijo mengangguk kaku. Ada apa, sensei?
Hana tidak menatap matanya. Ia melihat tanah di antara kaki mereka. Sore tadi, saya kalah 1 langkah. Paijo hendak bicara, tapi Hana mengangkat tangan, meminta ia mendengarkan. Saya tidak suka kalah, tapi saya lebih tidak suka tidak mengerti. Ia mengangkat wajah. Siapa kamu sebenarnya? Paijo menelan ludah. Pertanyaan itu menampar hatinya. Saya hanya orang biasa. Hana menggeleng. Gerakan itu bukan gerakan orang biasa. Kamu menghindar seperti air, mengalihkan serangan tanpa tenaga. Itu teknik lama. Teknik yang hanya diajarkan secara turun-temurun. Paijo menghela napas berat. Ia menatap langit yang mulai gelap. Ada banyak hal dalam hidup saya yang dulu sulit. Saya tidak ingin membicarakannya. Hana memiringkan kepala sedikit. Jadi kamu pernah berlatih bela diri? Paijo diam lama. Napasnya tersendat. Lalu ia menjawab pelan, hampir seperti bisikan. Dulu saya punya guru di kampung. Saya belajar bukan untuk bertarung. Saya belajar karena saya pernah kehilangan seseorang yang tidak bisa saya lindungi. Hana terdiam. Murid-murid di kejauhan berhenti berbicara, mencoba mencuri dengar. Angin dingin berhembus melewati halaman dojo. Paijo menutup matanya sebentar. Setelah itu, saya berhenti. Saya tidak mau lagi memakai tangan saya kecuali untuk bekerja. Ada getir dalam suaranya. Luka lama yang kembali terangkat tanpa ia inginkan. Hana menatap Paijo seperti melihat sosok baru yang belum pernah ia kenal. Kenapa kamu datang ke Jepang? Paijo menghela napas panjang. Karena saya tidak punya siapapun lagi. Hana diam. Tidak ada ejekan. Tidak ada nada meremehkan. Hanya keheningan yang berat. Seolah hatinya mencoba memahami rasa sakit yang belum pernah ia bayangkan. Beberapa detik kemudian, Hana menarik napas dalam-dalam. Pertandingan kita belum selesai. Saya akan tetap menepati kata-kata saya. Paijo menoleh kaget. Saya tidak butuh sensei menepati lelucon itu. Hana menggigit bibir. Saya serius. Paijo menggeleng cepat. Sensei, saya cuma pekerja biasa. Saya tidak pantas. Hana memotong tajam, tapi tidak dengan marah. Jangan merendahkan dirimu. Kata-kata itu membuat Paijo membeku. Untuk pertama kalinya, Hana tidak menatapnya sebagai orang rendahan. Ia menatapnya sebagai lelaki, sebagai seseorang, sebagai manusia. Paijo menunduk pelan, merasa dadanya semakin berat bukan karena sakit, tapi karena sesuatu yang mulai tumbuh dan ingin ia tekan. Hana melanjutkan dengan suara lebih lembut. Aku ingin tahu siapa kamu sebenarnya, dan aku ingin tahu apa yang kamu sembunyikan. Paijo menatap Hana lama. Namun saat ia hendak menjawab, sesuatu di kejauhan terdengar. Suara teriakan, suara hentaman, suara benda jatuh di lorong belakang dojo. Keduanya menoleh, dan kisah mereka mulai memasuki jalan yang jauh lebih gelap dari sekadar tantangan sparring. Suara teriakan itu menggema dari lorong belakang dojo, membuat Hana dan Paijo serempak menoleh. Hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat suasana berubah tegang. Angin malam yang tadi hanya terasa dingin, kini membawa aroma panik yang sulit dijelaskan. Hana berlari lebih dulu, langkahnya cepat dan mantap. Paijo menyusul, meski langkahnya lebih berat. Lorong kecil itu biasanya sepi, hanya dipakai untuk menyimpan perlengkapan latihan. Namun malam itu, suara gaduhnya seperti ada pertempuran kecil. Ketika mereka sampai, Shun sedang terkapar di lantai, meringis kesakitan sambil memegangi bahunya. Dua pemuda asing berdiri di atasnya. Tubuh mereka tinggi dan berotot, wajahnya keras, sorot matanya liar. Mereka memakai jaket hitam panjang, masing-masing memegang tongkat kayu pendek yang baru saja dipakai menghantam. Hana terkejut. Siapa kalian? Salah satu pemuda meludah ke lantai. Kami cari atasan dojo, ada urusan. Pemuda satunya menunjuk Shun. Anak ini menghalangi, jadi kami singkirkan. Paijo menahan napas. Dadanya bergetar ketika melihat Shun kesakitan. Hana maju satu langkah,
Wajahnya berubah tegang seperti harimau betina yang siap melindungi wilayahnya. "Kalian tidak boleh masuk seenaknya," kata Hana dengan suara rendah namun kuat. "Keluar sekarang sebelum saya panggil polisi." Pemuda itu tertawa keras. "Polisi? Tidak perlu. Kami cuma mau menagih utang. Pemilik dojo ini punya masalah lama dengan bos kami." Hana terdiam. Sorot matanya jelas tidak tahu apa-apa. "Utang apa?" Pemuda itu mendekat, mengangkat dagunya dengan sombong. "Bilang saja ini peringatan. Kalau besok malam dia tidak lunasi, dojo ini akan kami hancurkan." Shun gemetar. Paijo mengepalkan tangan. Hana maju lagi. Tapi kali ini Paijo menahan lengannya pelan. "Sensei, jangan dulu." Hana menoleh tajam. "Mereka menyakiti muridku." Paijo menggeleng perlahan. "Sensei tidak boleh terluka." Kata-kata itu membuat kedua pemuda terbahak. Taki lusuh melarang atlet nasional bertarung. "Kau pikir kamu siapa?" Hana mendesis, hendak menyerang. Namun dalam sepersekian detik, pemuda asing yang paling besar mengayunkan tongkat kayu ke arah kepala Hana. Dan di detik itulah sesuatu dalam diri Paijo bangun sepenuhnya. Tanpa terlihat mengambil ancang-ancang, Paijo melangkah maju. Tubuhnya bergerak seperti bayangan yang lepas dari gelap. Tangan kirinya mengangkat lengan Hana, menariknya sedikit ke belakang agar aman. Sementara tangan kanannya menangkis tongkat kayu itu dengan gerakan halus namun presisi. Tongkat kayu terpental keras, memukul dinding. Pemuda itu menoleh kaget. "Apa?" Paijo tidak memberi ruang. Ia memutar tubuh, menekan siku pemuda itu dengan gerakan kecil, membuat lengan lawannya mati rasa. Pemuda itu meringis sebelum tubuhnya dipaksa mundur 2 langkah oleh dorongan ringan dari pergelangan tangan Paijo. Hana terpaku melihatnya. Lalu pemuda kedua mencoba menyerang dari belakang. Paijo memutar kaki, menapakkan langkah yang begitu stabil hingga terdengar suara lembut di lantai. Ia menunduk sedikit dan menepuk pergelangan kaki pemuda itu. Pemuda itu terjatuh. Semua dilakukan tanpa tenaga berlebihan. Seolah Paijo bukan sedang bertarung, tapi sedang menyapu angin. Shun menatap Paijo dengan mulut terbuka. Hana terdiam, dadanya naik turun. Murid-murid lain yang datang berlarian langsung berhenti, membeku melihat adegan itu. Pemuda yang pertama bangkit dengan marah. "Kau, siapa sebenarnya?" Paijo tidak menjawab. Matanya tenang, tapi ada sorot gelap di dalamnya. Bayangan masa lalu yang selama ini ia simpan rapat. Pemuda itu mundur beberapa langkah sambil memegangi lengannya yang masih kesemutan. Ia menatap Paijo dengan takut, lalu menarik temannya yang masih terjatuh. "Kita lapor ke bos. Orang ini bukan orang sembarangan. Besok, kita datang lagi." Mereka pergi tergesa, meninggalkan lorong dalam kekacauan kecil. Paijo berdiri diam. Tangannya sedikit bergetar. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu apa yang barusan ia lakukan adalah gerakan yang selama ini ia sumpahi. Tidak akan ia gunakan lagi. Hana mendekat dengan langkah perlahan. Matanya tidak berkedip. "Paijo." Paijo menunduk. "Maafkan saya. Saya tidak ingin ada yang terluka." Hana memegang lengan baju Paijo. "Bukan itu," saya tanya. "Gerakan itu." Paijo menatap lantai. "Itu bukan sesuatu yang ingin saya banggakan." Hana semakin bingung. "Tadi kamu menaklukkan mereka tanpa kekerasan. Itu teknik tinggi. Itu bukan teknik yang bisa dipelajari hanya beberapa bulan. Siapa gurumu?" Paijo menarik napas berat. Di kepalanya, kenangan lama mulai muncul. Wajah seseorang yang sudah pergi. Seseorang yang ia sayangi. Seseorang yang ia gagal lindungi. Sesuatu dalam dada Paijo mulai bergetar. Tangan kirinya menggenggam kain pel yang ia bawa sejak sore. Shun bangkit pelan, memegangi bahunya yang memar. "Pak, terima kasih. Kalau Bapak tidak datang, saya mungkin..." Paijo menepuk pundaknya lembut. "Kamu anak baik, jangan berdiri di depan bahaya lagi." Hana menatap mereka berdua. Ada sesuatu di matanya yang tidak pernah muncul sebelumnya. Kagum, bingung,
dan sedikit takut kehilangan. Setelah beberapa menit hening, pelatih utama datang tergesa, melihat kekacauan di lorong. "Apa yang terjadi?" Hana menunjuk Paijo. "Sensei." Paijo menyelamatkan Shun. Pelatih menatap Paijo lama. Bertahun-tahun ia mengajar bela diri, tapi ia tahu satu hal. Gerakan Paijo tadi adalah gerakan seorang ahli. Ia menarik napas berat. "Paijo," suaranya pelan. "Aku ingin tahu segalanya tentang masa lalumu." Paijo menunduk. "Saya tidak ingin kembali ke masa itu." Pelatih menggeleng pelan. "Tapi masa itu sepertinya sedang mengejarmu." Ucapan itu membuat Hana merinding. Shun memeluk bahunya sendiri. Murid-murid berbisik ketakutan. Dan malam itu, perlahan-lahan, semua orang di dojo mulai menyadari bahwa Paijo bukan hanya TKI miskin yang tersesat di negeri orang. Ia adalah seseorang yang membawa masa lalu berbahaya, yang bisa mengubah nasib dojo dan kehidupan Hana dengan cara yang tidak terduga. Pagi itu dojo terasa berbeda. Tidak ada tawa, tidak ada lelucon, tidak ada bisik-bisik meremehkan. Semua murid berlatih dalam keheningan yang menegangkan. Tatapan mereka selalu mengarah ke pintu samping, seolah menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Ancaman dari dua pemuda semalam masih menggantung. Mereka bilang akan datang lagi malam ini bersama bos mereka. Tidak ada yang tahu siapa bos yang dimaksud. Namun sorot ketakutan di wajah pemuda itu cukup untuk membuat semua orang gelisah. Hana datang paling awal. Rambutnya terikat rapi, wajahnya tegang. Namun ada hal baru yang sulit disembunyikan. Ia terus melihat ke arah Paijo. Paijo seperti biasa membersihkan lantai. Namun gerakannya tidak setenang biasanya. Ia lebih pelan, lebih berhati-hati, seolah setiap langkahnya menimbang sesuatu yang berat. Ada bayangan gelap yang kembali menempel di punggungnya, membuat hatinya tidak tenang. Pelatih utama memanggil Paijo ke ruangannya. "Masuk." Paijo membuka pintu pelan. Ruangan itu sempit tapi hangat, dipenuhi peralatan latihan dan foto-foto lama. Salah satunya adalah foto pelatih ketika masih muda, sedang berlatih dengan Grandmaster terkenal. Pelatih memandang Paijo lama. "Kamu tahu orang-orang itu akan kembali?" Paijo mengangguk. "Saya tahu." "Dan kamu tahu mereka bukan orang biasa?" Paijo kembali mengangguk. "Saya juga tahu." Pelatih menarik napas panjang. "Paijo, kau punya kemampuan untuk melindungi diri. Tapi kemampuanmu itu bukan kemampuan orang biasa. Kamu pernah belajar teknik tinggi. Bahkan saya tadi malam mencoba menebak alirannya. Dan sejujurnya saya tidak bisa." Paijo menunduk. Pelatih mendekat. "Aku ingin mendengar semuanya. Kalau tidak, aku tidak bisa melindungi murid-muridku." Paijo butuh waktu lama sebelum membuka suara. "Ada saat ketika hidup saya penuh kekerasan," katanya pelan. "Saya pernah belajar bertahun-tahun. Guru saya keras, tapi ia mengajarkan satu hal. Jangan pakai ilmu itu untuk menyakiti. Pakai hanya untuk bertahan dan melindungi." Pelatih menatap Paijo penuh hormat. "Tapi suatu hari, saya gagal melindungi seseorang yang saya sayangi." Suara Paijo melemah. "Setelah itu, saya bersumpah tidak akan bertarung lagi." Pelatih menutup mata sejenak, memahami luka itu tanpa perlu mendengarkan seluruh detailnya. "Kamu tidak bisa lari selamanya, Paijo," katanya lembut. "Kadang masa lalu datang menagih." Paijo menatap lantai. "Saya takut, Sensei." Pelatih menepuk bahunya. "Takut bukan kelemahan. Tapi kalau kamu ingin semua orang di dojo selamat, termasuk Hana, kamu harus hadapi ini." Nama itu membuat jantung Paijo berdegup keras. Hana. Perempuan yang selama ini hanya ia lihat sebagai badai. Kini ia menjadi alasan terbesar mengapa Paijo ingin tetap bertahan di tempat ini. Namun ia juga alasan mengapa Paijo takut. Karena ia tidak ingin kehilangan siapapun lagi. Sore harinya, latihan ditutup lebih cepat. Pelatih meminta semua murid pulang. "Tidak ada yang boleh tinggal malam ini," tegasnya. Namun Hana tidak pergi.
Aku tinggal, katanya tegas. Pelatih menggeleng. Tidak, ini berbahaya. Hana menatap Paijo, lalu kembali ke pelatih. Aku bertanggung jawab atas dojo ini sama seperti sensei. Aku tidak akan lari. Pelatih hendak menolak lagi, namun Paijo maju satu langkah. Biar dia tinggal, sensei. Pelatih menoleh, heran. Kenapa? Paijo menatap Hana lama sebelum menjawab. Karena dia perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hana sedikit terkejut mendengar itu. Malam turun cepat. Angin dingin membawa aroma hujan. Dojo hanya diterangi lampu kuning redup. Di dalam ruangan hanya ada 3 orang. Pelatih, Hana, dan Paijo. Paijo berdiri di tengah matras, mencoba menjaga napas tetap stabil. Hana berdiri tidak jauh darinya, tangannya mengepal meski ia tidak sedang marah. Sorot matanya berubah, lebih peduli, lebih perhatian. Pelatih duduk di tepi ruangan, memperhatikan setiap gerakan. Beberapa menit berlalu dalam kesunyian hingga akhirnya langkah kaki berat terdengar dari luar dojo. Tok, tok, tok. Pintu geser kayu itu bergetar kuat. Suara itu membawa hawa gelap yang langsung membuat tengkuk Paijo dingin. Pintu terbuka perlahan. 3 orang masuk. 2 pemuda yang kemarin dan 1 pria besar di tengah. Tubuhnya tinggi hampir setinggi pintu. Rambutnya mencapai bahu. Wajahnya penuh bekas luka lama. Sorot matanya tajam dan liar seperti binatang yang keluar dari sarang gelap. Begitu melihat Paijo, ia tersenyum miring. Jadi ini orangnya, katanya sambil melangkah masuk. Orang yang membuat 2 anak buahku kalah. Paijo memegang pergelangan tangannya sendiri. Jemarinya bergetar, bukan karena takut pada pria itu, tapi karena ia tahu siapa pria ini, seseorang dari masa lalunya. Hana menatap Paijo. Kamu kenal dia? Paijo tidak menjawab. Pria besar itu tertawa keras. Sudah lama ya Paijo, tidak kusangka kamu akan kutemui lagi di negeri orang. Hana tersentak. Pelatih bangkit, mencoba berdiri di antara mereka. Ini dojo, tidak boleh ada pertarungan di sini. Pria itu menatap pelatih dengan sinis. Minggir, ini bukan urusanmu. Ia kembali menatap Paijo. Kau dulu lari, sekarang waktunya kau bayar. Paijo menggigit bibirnya, menahan getaran yang merambat dari ujung kaki sampai tenggorokan. Masa lalunya, yang selama ini ia tutup rapat, kini berdiri di depan mata. Dan ia sadar malam ini tidak bisa dihindari. Pria itu membuka jaketnya, memperlihatkan lengan yang penuh luka. Ayo Paijo, tunjukkan apakah ilmu gurumu masih ada. Hana melangkah maju. Kalau kamu sentuh Paijo, kamu berhadapan denganku. Pria itu menoleh, menilai Hana dari ujung rambut hingga kaki. Atlet nasional. Menarik. Tapi kamu jangan ikut campur. Hana tidak mundur. Pelatih hendak menahan keduanya. Namun Paijo akhirnya bersuara. Saya yang akan hadapi dia. Hana membelalak. Paijo, jangan. Paijo tersenyum tipis. Ini bukan tentang kemampuan. Ini tentang masa lalu saya. Angin malam meniup tirai dojo. Suasana berubah mencekam. 5 tahun ia menghindar. 5 tahun ia berlari. Malam ini tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Paijo melangkah ke tengah matras. Hari ini, katanya pelan namun jelas, saya akhiri semuanya. Dan itulah momen yang benar-benar mengubah takdir mereka semua. Bukan hanya bagi Paijo, tapi bagi Hana, dan bagi seluruh dojo. Angin malam masuk dari sela pintu dojo yang terbuka, membawa udara dingin yang menusuk tulang. Lampu kuning redup membuat bayangan di lantai memanjang dan bergoyang, seperti ikut menyaksikan pertempuran yang akan terjadi. Di tengah matras, Paijo berdiri tenang, sementara pria besar itu mulai memutar bahunya, mempersiapkan diri seolah sedang menunggu buruan. Hana berdiri di samping pelatih utama. Matanya tak beranjak sedikit pun dari Paijo, seluruh tubuhnya dipenuhi kecemasan yang sulit ia sembunyikan. Ia tahu apa yang ia lihat semalam. Gerakan Paijo bukan gerakan orang biasa. Namun menghadapi lawan sebesar dan segelap itu,
Hana tetap takut kehilangan sesuatu yang tidak pernah ia sadari telah tumbuh dalam dirinya. Pria besar itu menepuk tangan. Suara telapaknya menggema keras. "Paijo, dulu kamu lari. Dulu kamu tinggal gurumu mati sendirian. Dan sekarang kau pikir bisa sembunyi lagi?" Paijo tidak menoleh. Ia menatap lantai, membiarkan semua kata itu menembus dadanya tanpa perlawanan. Hana terpaku. Pelatih menegang. Shun yang diam-diam mengintip dari balik pintu tertelan ludah keras. "Gurumu melindungi kau sampai nafas terakhir," lanjut pria itu dengan senyum sadis. "Dan kau lari, kamu pengecut." Paijo menutup mata pelan. Kenangan lama yang ia pendam mulai pecah satu persatu. Suara gurunya. Malam berdarah itu. Keputusannya untuk tidak pernah menggunakan tangannya lagi. Semuanya berputar dalam kepala. Namun ketika ia membuka mata, sorotnya berubah. Tidak marah, tidak dendam, tapi sesuatu yang jauh lebih kuat. Ketegasan untuk mengakhiri semuanya. Pria itu maju dengan langkah berat, lantai dojo sampai bergemeletuk sedikit. "Bersiaplah, aku akan menyelesaikan apa yang harus diselesaikan 5 tahun lalu." Ia mengangkat kepalan tangan besar dan menghunjamkan pukulan keras ke arah dada Paijo. Namun detik itu juga, dunia seolah bergerak lambat. Paijo melangkah satu langkah kecil ke kiri. Hanya satu langkah. Sederhana, ringan, seperti angin yang berubah arah. Pukulan itu mengenai udara dan membuat pria besar itu kehilangan keseimbangan sesaat. Hana menahan napas. Pria itu menggeram, lalu menyerang lagi. Kali ini lebih keras. Lebih cepat, lebih liar. Namun Paijo menghindar lagi, dengan gerakan mengalir yang tidak terlihat tajam, tidak terlihat kuat, namun sangat presisi. Ia memiringkan badan, menunduk, memutar sedikit pergelangan kaki, dan setiap pukulan besar itu meluncur begitu saja melewati udara. Pelatih berbisik lirih pada dirinya sendiri. Teknik aliran lembut. Guru mana yang pernah mengajarkan itu padanya? Pria itu semakin geram, rasa malu membakar wajahnya. "Jangan menghindar, dasar pengecut." Ia melompat maju, mencoba meraih kerah baju Paijo dengan kedua tangan besar. Tapi Paijo mengangkat tangannya pelan, menekuk lengan pria itu sedikit, dan memanfaatkan dorongan berat badannya sendiri. Tubuh besar itu berputar dan jatuh keras ke matras. Gedebuk. Suara itu menggema di seluruh dojo. Hana menutup mulutnya. Shun menahan napas. Dua anak buah pria itu melangkah mundur, ngeri. Pria besar itu bangkit dengan menggeram. Wajahnya memerah, urat leher menegang. "Kau!" "Curang." Paijo menggeleng pelan. "Saya tidak menyerang, hanya menghindari." Pria itu menyerang lagi, lebih liar dari sebelumnya. Pukulan besar diarahkan ke wajah Paijo, tendangan samping menghantam udara keras. Namun Paijo tetap tenang. Gerakannya tidak cepat, tapi selalu tepat. Hana tidak pernah mengalihkan pandangannya. Ia tidak pernah melihat teknik seperti itu. Sebuah seni bela diri yang tidak mengejar kekuatan, tapi keseimbangan. Tidak menyerang lawan, tapi membuat lawan kalah oleh dirinya sendiri. Dan itulah yang terjadi. Pada serangan kelima, ketika pria itu mengirim tendangan tinggi yang kuat, Paijo menunduk sedikit, memutar pinggang, dan dengan dua jari ia menyentuh tumit lawan. Hanya dua jari. Namun sentuhan itu mengalihkan arah tenaga besar, membuat pria itu kehilangan pijakan. Tubuh besar itu terangkat sedikit, melayang sebentar, lalu jatuh ke samping. Gedebuk. Kali ini lebih keras. Pria itu mengerang, mencoba bangkit, namun lututnya goyah. Semua murid yang tadinya takut mulai berdiri di pintu dojo, menyaksikan dengan mata membesar. Paijo tetap berdiri, tidak bergerak maju. Ia tidak menyentuh lawannya lagi. Ia hanya menunggu dengan tenang, seperti air di sungai yang tetap jernih meski batu besar dilemparkan ke dalamnya. Pria besar itu akhirnya bangkit dengan napas penuh amarah. "Aku akan membunuhmu." Ia menyerang dengan seluruh tenaga, tanpa kontrol. Tongkat kayu yang dibawa anak buahnya ia rampas, dan ia ayunkan ke arah kepala Paijo. Hana menjerit. "Paijo,
Namun Paijo bergerak sebelum tongkat itu mendekat. Ia mengangkat tangan kanan, mengalihkan lintasan tongkat dengan satu sentuhan halus, lalu memutar tubuh sedikit, menepuk punggung pria itu, dan memanfaatkan tenaga besar yang dikirim lawannya. Tubuh besar itu berputar, kakinya tersandung, dan ia jatuh menghantam lantai keras dengan suara yang membuat semua murid terlonjak. Hening. Tidak ada yang bernapas. Pria itu merangkak, namun bahunya terkilir. Ia menatap Paijo dengan campuran amarah, takut, dan hina. Paijo berdiri tanpa kemenangan di wajahnya. Ia memandang pria itu dengan rasa iba. Saya tidak ingin melawan, tapi saya tidak akan biarkan seseorang melukai orang yang saya sayangi. Kata-kata itu membuat Hana tersentak. Pria itu menatap Paijo, terengah. Kamu berubah. Paijo menggeleng. Saya tidak berubah. Saya hanya kembali menjadi diri saya. Untuk terakhir kalinya. Pria itu akhirnya menyerah. Ia memberi isyarat pada anak buahnya. Mereka menyeretnya keluar dojo dengan wajah ketakutan. Saat pintu ditutup, seluruh ruangan langsung terasa lebih lapang. Namun bukan hanya ketakutan yang berubah. Ada sesuatu yang ikut runtuh. Hana melangkah mendekat, mulutnya sedikit terbuka. Paijo, kamu melindungi kami? Paijo hanya mengangguk kecil, napasnya tenang. Pelatih utama menghampiri Paijo dan berkata dengan suara bergetar, "Kau sudah buktikan siapa dirimu." Para murid yang dulu menertawakan Paijo kini berdiri dengan kepala tertunduk. Tidak ada lagi tawa, tidak ada suara, hanya rasa hormat yang tumbuh pelan namun benar. Kekalahan tadi bukan hanya kekalahan seorang pria besar. Itu kekalahan yang membungkam semua mulut yang dulu pernah meremehkan Paijo. Dan sejak malam itu, nama Paijo tidak lagi berdiri di bawah siapapun. Setelah pria besar itu pergi dan keheningan kembali menutupi dojo, suasana berubah perlahan. Murid-murid keluar satu persatu, sebagian masih menoleh ke arah Paijo, seolah mereka baru melihat sosok yang sama sekali berbeda. Hingga beberapa jam lalu, mereka hanya mengenal Paijo sebagai TKI lusuh yang mengepel lantai. Sekarang, ia berdiri sebagai seseorang yang mampu menjatuhkan ancaman besar, tanpa sekalipun mengangkat tangan untuk menyerang. Pelatih utama memegang pundak Paijo dengan kedua tangan. Sorot matanya penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, kamu menyelamatkan kami semua." Paijo mengangguk lemah. "Saya hanya tidak ingin ada yang terluka." Shun datang mendekat dengan langkah pelan. Wajahnya masih pucat setelah melihat pertarungan itu. "Pak, terima kasih karena sudah selamatkan saya kemarin. Dan dojo hari ini." Paijo menepuk bahu Shun kecil. "Kamu anak baik, jaga dirimu." Namun suasana berubah ketika Hana melangkah maju. Langkahnya lambat, terukur, namun sorot matanya penuh dengan sesuatu yang bahkan Paijo tidak bisa jelaskan. Ia berhenti tepat di depan Paijo. "Paijo," ucapnya lirih. Suara yang dulu selalu dingin kini terdengar bergetar. Dan tanpa peringatan, Hana memeluk Paijo. Paijo terkejut. Tubuhnya membeku. Lengan Hana melingkar kuat di punggungnya. Nafasnya cepat, seolah baru saja menahan sesuatu selama bertahun-tahun. Paijo merasakan getaran halus di bahu Hana. Hana menangis. Pelatih menunduk, memberi ruang. Shun menelan ludah, lalu mundur perlahan. Murid yang tersisa di pintu dojo langsung mengalihkan pandangan, menyadari bahwa ini bukan momen yang pantas mereka ganggu. Hanya suara napas Hana yang terdengar jelas, terdengar pecah, terdengar rapuh. "Maafkan aku," bisiknya. "Aku salah menilai kamu." Paijo mengangkat tangan pelan, ragu untuk membalas pelukan itu. "Sensei, aku meremehkanmu," lanjut Hana. "Aku mempermalukanmu, menghina kamu. Padahal, kamu lebih baik dari kami semua." Paijo masih diam. Hatinya bergetar. Hana melepaskan pelukan perlahan, lalu menatap wajah Paijo dari jarak sangat dekat. Mata coklatnya yang biasanya penuh wibawa kini merah, berkaca-kaca. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan emosi.
Paijo, kamu melindungi dojo ini. Kamu melindungi aku tanpa ragu. Paijo menunduk. Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Hana menggeleng. Tidak, kamu melakukannya karena kamu orang baik. Ia menarik napas panjang. Tidak ada satupun dari kami yang tahu siapa kamu sebenarnya. Tapi satu hal yang saya lihat malam ini, kamu bukan lelaki biasa. Paijo memejamkan mata sebentar. Ia tidak ingin dipandang sebagai pahlawan. Ia hanya ingin hidup tenang. Namun kata-kata Hana menembus sesuatu di dalam dirinya yang selama ini ia kunci rapat. Hana mengusap sisa air mata di pipinya. Paijo. Paijo membuka mata, perlahan. Aku ingin kamu tahu, mulai hari ini kamu bukan lagi orang yang aku anggap rendah. Paijo ingin tersenyum, tapi hatinya terlalu berat untuk memunculkan ekspresi apapun. Hana mendekat setengah langkah lagi. Kamu, seseorang yang ingin aku kenal. Kata-kata itu membuat jantung Paijo berdetak lebih cepat. Ia tidak pernah mengira seorang atlet yang dulu memandangnya seperti debu, kini menatapnya seolah ia seseorang yang penting. Pelatih berdiri di belakang mereka, memperhatikan dengan helaan napas panjang. Paijo, kau harus pulang. Istirahat. Hari ini terlalu berat. Paijo mengangguk. Namun sebelum ia melangkah pergi, Hana memanggilnya lagi. Paijo. Ia menoleh. Hana mendekat, dan suara lembutnya keluar dengan nada yang membuat tubuh Paijo lemas. Tantangan kita belum selesai. Paijo terdiam. Hana menatapnya dalam. Kali ini bukan menantang, bukan mengejek, tapi dengan nada yang menggenggam hatinya kuat. Jika suatu hari kamu siap, buat aku mundur satu langkah lagi, bukan karena tendangan, bukan karena teknik. Ia memegang dada Paijo pelan, tapi karena hati. Dada Paijo bergetar. Ia tidak bisa berkata apapun. Hana melanjutkan dengan suara pelan namun jelas. Kamu menggerakkan langkah kakiku di matras. Sekarang, aku ingin tahu apakah kamu bisa menggerakkan langkah kakiku sebagai manusia. Paijo menelan ludah. Napasnya hilang. Hana tersenyum kecil. Senja jatuh di balik jendela dojo. Dan untuk pertama kalinya, senyum itu bukan milik atlet dingin, melainkan seorang perempuan yang hatinya perlahan terbuka. Selamat malam, Paijo, bisiknya. Paijo mengangguk tanpa suara, lalu melangkah keluar dojo yang kini terasa lebih hangat daripada sebelumnya. Namun saat ia berada di pintu, ia sempat menatap kembali ke arah Hana. Perempuan itu berdiri sendirian di tengah matras, menatapnya seperti seseorang yang sedang menunggu jawaban dari takdir. Paijo turun tangga perlahan. Malam itu, ketika ia berjalan pulang, ada sesuatu di dadanya yang tidak pernah ia rasakan sejak bertahun-tahun yang lalu. Sesuatu yang mulai hidup. Sesuatu yang ia kira telah mati. Dan semua itu berasal dari air mata seorang atlet yang tidak pernah kalah kecuali oleh kebaikan hatinya sendiri. Pagi berikutnya, matahari belum sepenuhnya naik ketika Paijo berdiri di depan jendela kamar sempitnya. Ia memegang secangkir teh hangat yang ia beli dari mesin otomatis dekat sungai. Uapnya tipis, namun cukup untuk memberi sedikit ketenangan pada hatinya yang sejak semalam tidak tenang. Ia memikirkan kata-kata Hana, cara Hana menatapnya, cara Hana memeluknya. Cara suara Hana bergetar ketika mengatakan ia ingin mengenalnya lebih dalam. Semua itu membuat Paijo merasa seperti dunia yang selama ini gelap, tiba-tiba mendapatkan cahaya. Namun di balik kehangatan itu, ada rasa takut yang tidak bisa ia tepis. Hana adalah seseorang yang berdiri tinggi, seseorang yang memiliki masa depan cerah, seseorang yang dihormati banyak orang. Sedangkan ia hanyalah lelaki miskin yang menutupi masa lalu penuh luka. Ia takut mendekati Hana, takut membuat Hana ikut terperosok ke masa lalu yang seharusnya hanya ia tanggung sendiri. Ia memejamkan mata. Halo, tunjukkan saya jalan. Setelah beberapa menit, Paijo mengambil jaket lusuhnya dan berjalan menuju dojo seperti biasa.
Udara dingin pagi itu menyentuh wajahnya. Namun langkahnya hari ini terasa berbeda. Ada beban yang menempel. Saat ia tiba di dojo, pelatih utama sudah ada di depan pintu. "Paijo," panggilnya. Paijo menghampiri. "Iya, Sensei." Pelatih mengamati wajah Paijo lama. "Saya ingin tanya sesuatu." Paijo menunggu dalam diam. "Kau dengar apa yang Hana katakan semalam?" Pelatih melanjutkan tanpa perlu menunggu jawaban. "Dia bukan perempuan biasa. Kalau dia sudah bilang dia ingin mengenalmu, itu bukan kalimat kosong." Paijo menunduk. "Saya takut mengecewakan dia, Sensei." Pelatih tersenyum kecil. "Yang saya lihat semalam, perempuan itu justru akan lebih kecewa kalau kamu menjauh." Paijo menahan napas. Kata-kata pelatih menusuk pelan, namun benar. Ia mengangguk pada dirinya sendiri. Hatinya mulai ragu apakah menjauh adalah cara terbaik. Tidak lama setelah itu, suara langkah cepat terdengar dari gerbang dojo. Hana datang. Rambutnya terikat tinggi, wajahnya segar, namun ada senyum kecil yang tidak pernah Paijo lihat sebelumnya. Ia melangkah langsung ke arah Paijo, tanpa peduli ada murid-murid yang memperhatikan. Paijo menegakkan badan, gugup. "Halo Paijo," ucap Hana, suaranya lembut. Paijo mengangguk pelan. "Selamat pagi, Sensei." Hana tersenyum lebih lebar. "Jangan panggil aku Sensei di luar latihan." Paijo membeku sejenak. Hana melihat itu dan tertawa kecil, membuat pipinya sedikit memerah. "Paijo, aku benar-benar ingin bicara lebih banyak denganmu. Tentang masa lalu, tentang hari ini, bahkan tentang yang kamu takutkan." Paijo menunduk, lalu berkata pelan, "Saya tidak ingin kamu tenggelam dalam masalah saya, Hana." Hana memiringkan kepala. "Masalah kamu bukan sesuatu yang membuatku mundur." Paijo menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandangan. "Saya takut kehilangan orang lagi." Hana terdiam beberapa detik. Kemudian ia melangkah lebih dekat. Jarak mereka tinggal 1 lengan. "Kalau kamu takut kehilangan seseorang, itu artinya kamu sudah mulai sayang." Perkataan itu membuat dada Paijo serasa dipukul pelan. Ia tidak tahu harus berkata apa. Namun Hana tidak memaksanya menjawab. Ia hanya menepuk pundak Paijo lembut. "Kita punya waktu, banyak waktu." Sebelum percakapan itu berlanjut, pelatih memanggil Hana untuk memulai latihan. Hana menatap Paijo seolah masih ingin berbicara. Namun akhirnya ia tersenyum dan berbalik. Saat latihan berlangsung, murid-murid tampak berusaha lebih tertib dari biasanya. Tidak ada lagi ejekan, tidak ada tawa merendahkan. Bahkan beberapa di antara mereka memberi salam hormat kepada Paijo ketika ia lewat. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Paijo menyapu sudut ruangan dengan langkah ringan, tapi tiba-tiba pelatih memanggilnya lagi. "Aku mau kamu lihat ini," kata pelatih sambil menunjuk kotak kayu kecil di ruangannya. Paijo membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada foto lama. Foto 2 pria muda yang sedang berlatih. Salah satunya pelatih ketika masih muda, dan satunya lagi. Paijo terdiam. Itu gurunya. Pelatih tersenyum samar. "Aku dulu satu aliran dengan gurumu. Aku tahu dia orang baik, dan aku tahu dia tidak pernah menyalahkanmu." Air mata Paijo turun tanpa bisa ia tahan. "Sensei, saya yang membuat dia." Pelatih memotong perlahan. "Kamu tidak membunuh siapapun. Kamu hanya hidup dengan luka yang kamu simpan sendirian." Paijo menggenggam kotak itu. Tubuhnya bergetar. Pelatih menepuk bahunya. "Sekarang kamu tidak sendirian lagi." Ucapan itu membuat dada Paijo terasa penuh. Ia mengangguk pelan, menahan air mata. Ketika ia keluar dari ruangan, Hana menghampirinya lagi. Wajahnya serius, namun matanya lembut. "Paijo." Ia menatap Paijo dalam-dalam. "Semalam kamu bilang tantangan itu lelucon, tapi aku tidak menganggapnya lelucon." Paijo terpaku. Hana mendekat sedikit. "Saya tidak menarik kata-kata saya. Kalau kamu bisa membuat saya mundur 1 langkah,
Bukan dengan teknik, tapi dengan perasaan. Saya siap. Paijo merasakan dadanya sesak oleh sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sesuatu yang menakutkan, namun juga indah. Hana tersenyum kecil. Dan aku rasa, kamu sudah mulai membuatku mundur perlahan. Paijo menunduk dalam, menyembunyikan wajahnya yang merah. Untuk pertama kalinya sejak ia tiba di Jepang, ada seseorang yang membuat ia ingin tetap tinggal. Dan itu adalah perempuan yang dulu paling sering membuatnya sakit. Tapi kini, justru menjadi orang yang paling ia takut kehilangan. Hari-hari setelah kejadian malam itu berjalan dengan suasana berbeda di dojo. Murid-murid yang dahulu meremehkan Paijo kini selalu memberi hormat setiap kali ia lewat. Mereka tidak berani berbicara sembarangan, apalagi menertawakan. Aura dojo berubah, bukan karena Paijo menunjukkan kekuatannya, tetapi karena ketenangan yang ia tunjukkan setelahnya. Namun yang paling berubah adalah Hana. Ia tidak lagi memandang Paijo sebagai pekerja kebersihan. Tidak lagi berbicara dengan nada dingin. Tidak lagi melewati Paijo begitu saja tanpa menoleh. Sebaliknya, Hana selalu mencari kesempatan untuk berada dekat Paijo. Kadang saat latihan selesai, kadang ketika Paijo sedang membersihkan matras. Bahkan pernah, Hana menunggu Paijo sampai dojo benar-benar kosong hanya untuk berkata, "Ayo pulang bareng." Perubahan itu membuat murid-murid saling berbisik, tapi tidak ada yang berani mengolok. Semua tahu bahwa hubungan keduanya sudah memasuki ruang yang lebih lembut. Suatu sore, setelah latihan selesai, Hana menghampiri Paijo yang sedang merapikan peralatan. "Paijo," panggilnya dengan suara pelan. Paijo menoleh. "Iya, Hana." Hana tersenyum kecil setiap kali Paijo memanggil namanya tanpa gelar sensei. "Aku mau ajak kamu ke suatu tempat." Paijo bingung, tapi mengikuti. Mereka berjalan keluar dojo menuju sebuah taman kecil di belakang gedung lama. Taman itu sepi, hanya ada lampu jalan yang temaram dan suara air kecil dari sungai di sampingnya. Daun-daun berguguran, tersapu angin lembut. Hana berhenti di tengah taman, tepat di bawah lampu kuning. Cahaya lembut itu membuat wajahnya terlihat jauh, lebih manusiawi dibanding hari-hari sebelumnya. "Paijo." Suara Hana terdengar lebih hati-hati dari biasanya. "Aku ingin bicara hal penting." Paijo menunggu tanpa banyak bergerak. Hana menarik napas panjang. "Aku sudah lama tenggelam dalam latihan, dalam ambisi, sampai aku lupa bagaimana rasanya, punya arah lain dalam hidup." Paijo menunduk. Ia mengerti apa maksud Hana. Ia tahu kesepian yang dialami Hana bukan sekadar fisik, tapi juga batin. Hana melanjutkan, "Sejak kamu datang ke dojo, hidupku berubah. Awalnya kamu membuatku marah, lalu membuatku bingung, setelah itu membuatku kagum. Dan sekarang," ia berhenti sebentar, menatap mata Paijo. "Sekarang kamu membuatku merasa ada." Paijo terdiam, dadanya bergetar. Kata-kata Hana terlalu lembut untuk datang dari mulut seorang atlet yang biasa berbicara keras. Hana mendekat setengah langkah. "Paijo, aku pernah bilang tantangan itu masih berlaku. Tapi sekarang, itu bukan tantangan, itu janji." Paijo mengerutkan kening pelan. "Janji apa?" Hana tersenyum, senyum yang membuat wajahnya berbeda dari hari-hari sebelumnya. "Janji bahwa kalau kamu membuatku mundur satu langkah, aku akan menikah denganmu." Paijo ingin menolak. Ingin berkata bahwa ia tidak pantas. Ingin menjauh agar Hana tidak ikut menanggung masa lalunya. Namun kata-kata itu tidak keluar. Dadanya terlalu sesak, matanya terlalu berat untuk menyembunyikan perasaan yang selama ini ia tekan. Hana menghela napas, lalu berkata sangat pelan, "Dan aku sadar, sejak malam itu, kakiku sudah mundur." Paijo menatap Hana lama, sangat lama. Ia ingin bicara, namun tenggorokannya kering. Seluruh perasaannya menumpuk di dada, seperti air yang ingin tumpah. Hana melanjutkan, suaranya hampir seperti bisikan. "Kamu membuatku mundur, bukan dengan pukulan,
tapi dengan hati. Paijo memejamkan mata, menahan air mata yang ingin jatuh. Hana, saya miskin. Saya tidak punya apa-apa. Hana tersenyum lebih lembut. Kamu punya keberanian. Kamu punya kebaikan. Kamu punya masa lalu yang pahit, tapi itu membuatmu kuat. Apa kamu pikir aku butuh harta? Paijo tetap menunduk. Saya hanya takut kehilangan orang lagi. Hana memegang tangan Paijo. Hangat, lembut. Kalau kamu takut kehilangan, itu artinya kamu sudah siap mencintai. Paijo mengangkat wajahnya pelan. Matanya basah. Hana mendekat. Paijo, maukah kamu izinkan aku masuk dalam hidupmu? Paijo mengangguk pelan. Saya mau, kalau kamu yakin. Hana tersenyum seperti seseorang yang baru melepaskan beban besar. Kalau begitu, aku ingin tunjukkan sesuatu. Ia meraih tas kecilnya, lalu mengambil sebuah benda kotak kecil. Paijo terkejut melihat bentuknya. Kotak kecil berwarna putih lembut dengan pita tipis di atasnya. Hana membukanya perlahan. Isinya cincin sederhana berwarna perak, tanpa permata, tanpa ukiran rumit. Namun bentuknya bersih dan indah. Paijo membeku. Hana, ini... Hana menatapnya dengan kejujuran yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Ini bukan lamaran resmi. Ini hanya tanda bahwa aku ingin hubungan kita menuju ke sana. Paijo menggigit bibirnya, menahan getaran di dadanya. Saya tidak pantas menerima ini. Hana tersenyum. Kamu pantas, dan aku yang memutuskan. Tanpa menunggu jawaban, Hana mengambil tangan Paijo dengan lembut dan memasangkan cincin itu di jari manisnya. Paijo membiarkan. Air mata jatuh satu persatu. Hana mendekat. Wajahnya tinggal sejengkal dari wajah Paijo. Mulai hari ini, kamu bukan lagi lelaki yang berjalan sendirian. Paijo menunduk, menangis dalam diam. Hana memegang pipinya dengan kedua tangan, lalu berkata, pelan, aku di sini, dan aku tidak akan pergi. Angin malam menyapu taman kecil itu. Lampu-lampu kota jauh berkelip. Dan di bawah cahaya sederhana, dua hati yang sebelumnya terluka kini mulai saling menyembuhkan. Tanpa rencana, tanpa waktu yang mereka tentukan, tanpa janji muluk. Namun dengan sebuah kenyataan sederhana bahwa mereka telah menemukan rumah di dalam satu sama lain. Pagi itu, langit Tokyo diselimuti awan tipis, seolah meredam cahaya matahari agar hari berjalan lebih lembut dari biasanya. Paijo berdiri di depan cermin kecil kamar mungilnya. Ia mengenakan kemeja putih sederhana yang baru saja ia beli dengan uang simpanannya. Kemeja itu bukan barang mahal, tapi terlihat bersih dan rapi. Rambutnya ia sisir perlahan, meski tetap tampak kusut karena tebal dan sulit diatur. Cincin yang Hana berikan malam itu melingkar di jarinya. Setiap ia meliriknya, dadanya hangat, seperti ada tangan lembut yang merengkuh luka lamanya. Ia menatap cermin sekali lagi. Terima kasih, Allah. Berkatmu saya sampai di titik ini. Setelah menghela napas panjang, Paijo keluar kamar dan berjalan menuju dojo. Suasana kota pagi itu tampak damai, namun langkah Paijo dipenuhi rasa grogi yang sulit disembunyikan. Hari ini bukan hari latihan biasa. Hari ini adalah hari yang akan mengubah arah hidupnya. Ketika ia tiba, pintu dojo terbuka dan pelatih utama sudah menunggu di dalam. Pria tua itu tersenyum hangat. Kamu tepat waktu. Paijo membungkuk hormat. Terima kasih sensei. Pelatih mendekat, memegang bahu Paijo. Aku senang melihat matamu hari ini. Tidak lagi redup seperti dulu. Paijo menunduk. Ada seseorang yang membuat hidup saya terang. Pelatih tersenyum lebih lebar. Hana, Paijo mengangguk pelan, wajahnya memerah. Pelatih mempersilakan Paijo masuk. Di dalam dojo, murid-murid berdiri rapi dalam dua barisan panjang, mengenakan seragam putih bersih. Ketika Paijo berjalan melewati mereka, semua menunduk hormat. Tidak ada tawa, tidak ada cibiran. Hanya rasa hormat murni untuk seseorang yang telah mengubah pandangan mereka tentang nilai dan manusia.
Paijo membalas hormat itu dengan senyum kecil. Di tengah dojo, Hana berdiri dengan gaun sederhana warna biru muda, rambut pirangnya digelung pelan ke belakang. Cahaya pagi yang masuk dari jendela jatuh tepat di wajahnya, membuat senyum itu terlihat hangat, lembut, dan sangat tulus. Paijo berhenti beberapa langkah di depannya. Jantungnya berdetak cepat seolah ingin keluar dari dada. Hana melangkah maju. "Paijo, kamu datang." Paijo mengangguk. "Kalau saya tidak datang, saya pasti menyesal seumur hidup." Hana tertawa pelan, namun matanya basah. "Kemarilah," katanya lembut. Paijo mendekat. Mereka berdiri sangat dekat, cukup untuk merasakan hembusan napas satu sama lain. Murid-murid mulai tersenyum kecil melihat perubahan besar pada sensei mereka yang selalu dingin. Pelatih utama berdiri di belakang mereka. "Hari ini, kita tidak melakukan latihan. Hari ini, kita merayakan awal baru," ucapnya. Murid-murid menepuk tangan pelan. Hana memegang kedua tangan Paijo. Jemarinya hangat, kuat, dan penuh keyakinan. "Paijo," suaranya bergetar kecil. "Aku bukan wanita sempurna. Hidupku penuh ambisi dan kerasnya latihan. Aku jarang tersenyum. Aku jarang percaya pada orang. Tapi sejak kamu datang, semua itu berubah tanpa aku sadari." Paijo menelan ludah. Dadanya terasa penuh. "Dulu aku melihatmu sebagai beban," lanjut Hana. "Tapi ternyata kamu adalah seseorang yang Allah kirimkan untuk membuka hatiku." Paijo menutup mata sebentar. Air matanya menggenang. Hana memegang pipinya. "Kamu tidak pernah memaksa aku menghormatimu. Tidak pernah membalas benci dengan benci. Kamu hanya diam dan tetap baik. Dan kebaikan itu yang membuat aku jatuh hati." Paijo menggenggam tangan Hana lebih kuat. "Hana, saya hanya orang biasa. Banyak bagian hidup saya yang tidak baik. Tapi kalau kamu izinkan, saya ingin hidup saya diisi oleh kamu." Hana tersenyum dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Paijo, saya tidak hanya izinkan, saya ingin itu." Pelatih memberi isyarat kecil. Murid-murid memegang bunga sederhana yang mereka punya. Tidak ada pesta mahal, tidak ada perlengkapan mewah, hanya tatami dojo, bunga seadanya, dan hati dua manusia yang akhirnya saling menemukan. Hana menarik napas, lalu berkata dengan suara lirih, namun penuh ketegasan, "Paijo, apakah kamu siap berjalan di sampingku? Bukan sebagai pekerja kebersihan, bukan sebagai orang yang selalu menunduk, tapi sebagai laki-laki yang akan aku hormati sampai akhir hidupku." Air mata Paijo jatuh. Ia mengangguk pelan. "Saya siap. Kalau kamu mengizinkan saya membimbing tanganmu sampai tua." Hana tersenyum dengan getaran di bibirnya. Pelatih mengangkat tangan, menandai momen itu sebagai ikatan dua hati yang saling menguatkan. "Mulai hari ini, kalian bukan lagi dua jiwa yang berjalan sendiri. Kalian adalah keluarga." Murid-murid bersorak lembut, menebar bunga kecil ke udara. Hana memeluk Paijo. Pelukan itu bukan lagi pelukan penuh amarah atau pelukan syok seperti malam ketika ia merasa hampir kehilangan Paijo. Pelukan itu adalah pelukan perempuan yang telah menemukan rumah. Paijo menutup matanya dan membalas pelukan itu. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia tidak merasa kehilangan. Ia tidak merasa sendirian. Ia tidak merasa salah. Di dada Hana, ia menemukan ketenangan yang tidak pernah ia kira akan ia dapatkan lagi. Dan di dalam hati Paijo, ia tahu Allah telah menunjukkan jalan yang selama ini ia cari. Hari itu bukan hanya pernikahan dua orang yang berbeda dunia. Hari itu adalah hari ketika dua luka lama bertemu dan sembuh karena saling menerima. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman. Dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.